Perjalanan adalah untuk dijadikan sebuah pembelajaran dan pengalaman, bukan untuk dijadikan sebuah kesombongan, apalagi untuk membuat orang lain terkesan. Setelah sesampainya di Terminal Mandimor, kita pun melakukan beristirahat sejenak untuk merelaksasikan badan. Yang dikira mobil akan berjalan pada malam itu, tetapi nyatanya esok hari kita harus melanjutkan perjalanannya. Belum nyampe mana-mana itu. Jadi pijit. Banget anjing kesempatan. Ya udah ya. Ukuran cok, gua udah jatuh duluan dia bertawa cok. Namanya ngangkat anjing emang cok. Lu gimana? Orang mah langsung tarik gitu kan. Jadi hati-hati aja gak boleh di jalan. Jadi nunggu korban dulu. Jangan ini pas injak air. Gua langsung segini. Cok, setengah. Apa yang gimana? Kalau apalagi gua maju lagi tuh udah cok. Ya, begitulah remaja jompo. Baru selangkah saja, badan sudah merasa lelah, rindu kasur, lalu bermimpi indah. Sama dia. Sana. Ayo terus di dekat. Ayo maju saya. Tuhan. Anu kuluna Sudah hampir 3 jam, kita tertawa, bertukar cerita, duka dan bahagia. Bahkan ada salah satu dari kita yang baru ditinggal pacarnya. Hahaha, ups, terkadang mulut suka tidak bisa ditahan. Lagi. Tapi bilang, minum, Cok. Gembel baru Pakistan. Hujan pun turun dengan tiba-tiba dan tanpa aba-aba. Kita pun berteduh dan juga mengeluh antara melanjutkan perjalanan atau kembali pulang, menarik selimut, lalu rebahan. udah tapi yang kretek-kretek itu. Aku juga kayak gitu kalau sekali itu 500 kalau enggak 1 juta. 500 ribu. Kalau 1 juta. Dan bener-bener seger itu. Tapi dalam diri kita terdapat tekad yang sangat kuat. Meskipun hujan turun, melanjutkan perjalanan adalah kata yang paling sepakat. Setelah puas bercerita dan melakukan sarapan, akhirnya kita melanjutkan melangkahkan kaki untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun di pagi kali ini mentari masih enggan menampakkan diri dan masih bersembunyi di balik awan. Dan kala itu, langit seolah memberikan pesan lewat tetesan hujan bahwa tekad yang kuat akan mengantarkan kita ke sebuah tujuan. Setelah memilah dan memilih coaster atau travel yang pas, akhirnya kita pun menemukan satu travel yang cocok dengan kita. Lalu kita pun membereskan logistik dan barang-barang kita ke dalamnya lalu bersiap untuk melanjutkan perjalanannya.
Rintik hujan mengantarkanku ke dalam dimensi mimpi, yang akhirnya banyak hal yang terjadi yang tak dapat menjadi dokumentasi. Tak lama kemudian, sinar mentari menyapa dan membangunkanku. Koster pun berhenti. Ternyata ada pos pengecekan paspor, visa untuk orang asing yang ingin berwisata. Haduh, kali ini saya sangat merasa khawatir. Di pos pengecekan yang kedua, saya baru ingat, ternyata visa saya habis 1 bulan yang lalu. Di pos pengecekan yang kedua ini, lumayan memakan waktu yang cukup lama. Tapi untungnya, kita masih bisa melanjutkan perjalanan kita. Dan saya pun, yang visanya sudah habis 1 bulan yang lalu, masih bisa tersenyum karena masih boleh untuk melanjutkan perjalanan itu. Setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam, kita pun sampai di terminal berikutnya, yaitu Terminal T Margara. Dan kita pun harus berpindah mobil. Sambil menunggu mobil yang membawa kita jalan, kita pun sempat berbincang dengan warga sekitar dan juga membeli logistik dan juga kebutuhan kita selama di jalan. Yang tadi pagi matahari enggan menunjukkan diri, kini mentari kembali tersenyum kepada bumi. Sepertinya hidup itu simpel, cukup seperti mentari yang datang di setiap pagi tanpa harus berjanji. Anggur. Kan sekilonya banyak juga anggur nih. Pak, mau beli anggur sekilo patungan apa gimana? Oh, sekilo segini apa? Jaring aja. Apa sih namanya? Yang 12 tuh. Ya. Ya udah beli. Juga lah kebanyakan. Kitna berapa? 450. Oke.
Yang dikhawatirkan di awal pun kini terjadi. Di pos pengecekan yang ketiga, kini harus berdebat cukup alot dengan petugas karena masalah pisah. Tapi setelah dibantu dengan orang-orang sekitar dan penumpang yang satu mobil dengan kita, akhirnya kita pun bisa melanjutkan perjalanan dan juga bisa tertawa. Ketika kami berdialog dengan diri sendiri, orang yang duduk di kursi belakang tiba-tiba memainkan musik tradisionalnya. Entah itu apa namanya, tapi musik itu cukup nyaman, apalagi didengar ketika hujan. Tadi pagi hujan, siangnya panas, sorenya hujan lagi. Begitulah cuaca, susah ditebak, seperti halnya moodnya perempuan. Baru juga sampai di Desa Tal, tempat pemberhentian terakhir kami, kita langsung disuguhkan dengan sebuah bangunan bersejarah. Sebuah masjid bersejarah yang terbuat dari kayu di Desa Tal di Lembah Kumrat yang indah, memiliki daya tarik bagi wisatawan yang menyebutnya sebagai mahakarya arsitektur. Masjid Jamia berdiri di pinggir jalan di tepi sungai Kumrat. Penduduk mengatakan masjid itu dibangun pada abad ke-19, tetapi kebakaran besar menghancurkan pada tahun 1950. Mereka mengatakan tempat ibadah yang terbuat dari kayu dan juga batu ini dibangun kembali pada tahun 1953. Jadi, perkiraan bangunan ini sudah mencapai umur 300 tahun. Kita pun memutuskan untuk beristirahat di Tal. Sambil mengisi tenaga, kita pun mempersiapkan untuk melanjutkan perjalanan esok hari.